warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, hari ini yang tidak hadir, berarti hadir semua ya. Iya. Alhamdulillah hari ini kelas 9B hadir semua ya. Seperti yang sudah Pak Al sampaikan di minggu yang lalu, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan bermusyawarah untuk menentukan keyakinan kelas 9B mata pelajaran IPA ya. Pak Al sudah sampling ya di grup kelas kita. Silakan nanti disiapkan HP-nya, kemudian kalian dapat untuk menuliskan keyakinan kelas apa yang ingin kalian sampaikan. Nanti kita musyawarahkan, keputusannya apa, itu adalah keputusan bersama. Nanti yang harus kita jalankan bersama juga dengan penuh tanggung jawab. Oke, silakan disiapkan. Oke, sabar akan di stop dulu. Info kata-kata. Nggak tahu. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Hari ini yang tidak hadir siapa? Ini. Semua ya? Iya. Nah, seperti yang sudah Pak Al sampaikan minggu yang lalu, jadi minggu ini kita akan bermusyawarah tentang keyakinan kelas 9C ya, mata pelajaran IPA. Nanti apa yang harus kalian lakukan? Kita bermusyawarah. Bermusyawarahnya kita akan menggunakan Padlet. Jadi nanti kalian bisa menyampaikan pendapat kalian ya di link yang sudah Pak Al kirim di grup kelas kita ya. Silakan sampaikan pendapat kalian sebanyak-banyaknya. Nah, setelah itu nanti kita akan bermusyawarah ya, keyakinan kelas apa yang kita sepakati bersama ya. Kemudian setelah nanti sudah kita sepakati, maka keyakinan itu harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab ya. Kemudian setelah itu nanti kita atau kalian akan minta untuk membuat poster. 2 siswa 1 poster. Nah, dari poster-poster yang kalian buat yang sudah baik itu, kita akan pilih yang terbaik, gitu ya. Oke, silakan kalian bisa mulai buka grup kelas kalian, ya. Kita mulai bermusyawarah. Oke, Nonton, ada pertanyaan? Ya, oke, silakan selamat bermusyawarah melalui digitalisasi. Oke, terima kasih.
Mbak Nafisa, iya, ini duduk dulu di sini ya. Ini sesuai dengan keyakinan sekolah kita, peraturan kita, ketika Mbak Nafisa memakai baju atau seragam pramuka, ada yang kurang? Iya Pak, saya lupa tidak memakai headset. Iya, ya. Kenapa kok lupa tidak memakai itu? Tadi itu banget. Terburu-buru ya. Nah, kalau terburu-buru berarti harusnya bagaimana? Menyiapkannya terlebih dahulu. Iya, menyiapkan sesuai dengan keyakinan sekolah atau peraturan sekolah, maka harusnya bagaimana cara memperbaikinya nanti kedepannya pada Menyiapkan badan terlebih dahulu sebelum berangkat dari awal. jadi nanti kami bisa kedepannya sekolah harus dipersiapkan dulu ya. Ya, oke. Jadi biar apa namanya peraturan dari sekolah yang sudah kita sepakati bersama nanti bisa terlaksana dengan. Terima kasih Bang Nafisa, boleh. Dan Terima kasih Pak. sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Alfaasni, kelas 8H. Perasaan saya saat ditegur oleh guru sangat takut, tapi ternyata guru tidak memarahi saya, tapi hanya menasehati. Saya sangat senang oleh Pak Al karena sudah mengingatkan saya untuk tidak mengulangi kesalahan lagi saat berangkat sekolah tidak memakai headset. Terima kasih Pak Al. Masuk ya Mbak. Iya, kenapa ini terlambat? Bangunnya kesiangan Pak. Bangunnya kesiangan. Ya, kenapa kok bisa kesiangan? Bangunnya ada pekerjaan rumah yang lain atau ada tugas yang banyak. Pegang main game. Waduh, kok dipegang main game berarti bagaimana cara agar tidak terlambat lagi bagaimana? Main gamenya ditunda Pak. Oh, main gamenya ditunda ya, jadi jangan bermain game sampai terlalu malam. Kemudian mungkin ada lagi tips yang lain biar tidak datang terlambat gitu ya. Pasang alarm. Jadi HP bisa digunakan untuk pasang alarm, tidak hanya untuk bermain game ya. Dan apalagi juga biar tidak datang terlambat. Bangunnya Iya, bangunnya lebih pagi. Oke, jadi untuk apa namanya selanjutnya maka karena sesuai dengan keyakinan
Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fridayanti dari kelas 8H. Perasaan saya ketika telat masuk kelas adalah takut dimarahi oleh guru. Tapi berbeda ketika dengan Pak Al. Pak Al tidak memarahi saya, melainkan membimbing saya untuk tidak terlambat masuk kelas lagi dan mengajarkan saya untuk dapat menghargai waktu lah. Iya. Oke, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di pertemuan kita siang hari ini. Di sini saya Muhammad Al-Hafid dari SMP Negeri 1 Beringin, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Semarang, akan menyampaikan sesi berbagi tentang budaya positif. Modul 1.4 budaya positif dikembangkan oleh Andri Nur Cahyani SPD MS, Diah Samsiati Rajasa MSc, Dr. Murti Ayu Wijayani MPD. Pembelajaran yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Apa yang akan terjadi kira-kira Bapak? Saling mempertahankan. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Jadi yang satu ya nanti ya menuliskan menyobek tali kertas, kemudian menuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga, kemudian dikepalkan. Nah, kemudian teman Anda ini akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Kira-kira apa yang terjadi? Tadi Pak Parman sudah menjawab akan saling mempertahankan. Mungkin dari berebut ya. Berebut, tidak ada yang mau mengalah gitu ya. Iya. Oke. Kita bisa. Perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi ini adalah sebuah ilusi ketika guru itu mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita saling berrefleksi. Ilusi bahwa semua penguatan positif kurang lebih efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini mungkin pernah kita lakukan ya, di dalam pembelajaran kita. Perubahan paradigma, sebuah ilusi. Kita lihat yang berikutnya. Bisakah kita mengontrol seseorang? Perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol. Kita lihat stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak cukup sampai minta maaf. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini perubahan paradigma. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika bujukan kita memberikan rayuan kepada murid, kemudian gagal, maka nanti kita akan memaksa. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita bisa memberikan konsensus, kita berkolaborasi dengan murid. Kemudian kita memberikan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang, win-win solution. Ini adalah perubahan paradigma dari stimulus respon menuju ke teori kontrol. Disiplin positif. Teori kontrol, choice theory, William Glasser. Kita bisa melihat di sini Bapak Ibu dari bagan yang ada di depan ini. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplinnya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu makna dari disiplin. Kita belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita. Potensi kita apa? Agar nanti tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan. Jadi sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini adalah disiplin tadi, disiplin positif. Kemudian dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ini akan nanti kita bahas dalam teori motivasi. 1. Untuk menghindari hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan. Ini disebut sebagai motivasi ekstrinsik. Dan ini pernah kita lakukan di dalam kelas, Bapak Ibu. Menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Ternyata ini adalah motivasi ekstrinsik. Ternyata ada motivasi yang lebih powerful untuk merubah karakter anak, yaitu motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita melakukan pendekatan ke murid nanti untuk menumbuhkan motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri. Ketika nanti murid sudah bisa menghargai diri sendiri, maka nanti murid akan memunculkan nilai-nilai kebajikan universal. Contoh, disiplin, jujur, gotong royong, kalau profil pelajar Pancasila mandiri, bernalar kritis. Nah, itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal ini akan diwujudkan dalam suatu keyakinan kelas. Kalau di setiap kelas itu sudah terbentuk keyakinan kelas, maka nanti kita akan masuk ke sistem berikutnya, yaitu keyakinan sekolah.
Kemudian yang berikutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol kita Bapak Ibu. Yang pertama menghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima manajer. Ini adalah sebuah tingkatan Bapak Ibu. Semakin ke bawah maka ini akan menjadikan disiplin positif pada murid itu karakternya akan sangat kuat. Kita kalau sebagai penghukum, ya kita hanya langsung menghadik, menghukum, memberikan hukuman, memberikan sanksi. Apakah sekarang masih efektif untuk menumbuhkan karakter? Nah itu nanti bisa kita merefleksikan pada diri kita masing-masing. Kemudian setelah kita bisa menjadi di posisi kontrol manager ini, ada yang namanya segitiga restitusi. Apa saja itu? Yang pertama menstabilkan identitas murid. Jadi ketika anak atau murid itu melakukan suatu kesalahan, ya, maka kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi penyebabnya apa? Kronologinya apa? Kemudian validasi kebutuhan. Yang dibutuhkan oleh murid itu sebenarnya apa toh? Agar murid itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Itu akan lebih memberikan suatu solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh murid. Dan yang terakhir yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Maka ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, penguasaan. Kasih sayang dan rasa diterima. Kesenangan dan kebebasan. Ini adalah sebuah teori kontrol dari William Glasser dalam menciptakan disiplin positif. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu artinya adalah belajar. Ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Jadi itu yang disebut sebagai disiplin diri. Ya. Jadi murid kita minta untuk menggali potensinya, kemudian nanti untuk menuju sebuah tujuan dan apa yang akan dilakukan itu apa. Itu namanya disiplin. Makna kata disiplin sering berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang selama ini mungkin saya sendiri juga sebelumnya berpikir seperti ini. Jadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena disiplin itu akan sangat dekat sekali dengan yang namanya hukuman, gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika kita ingin mendisiplinkan murid itu pasti nanti kita akan berpikir hukumannya, ya gitu. Kalau enggak ini berarti hukumannya ini, gitu ya. Nah, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal
dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini teori kontrol dari Dr. William Blazer. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang ingin kita capai ya di sekolah, ya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernawar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh anak di Indonesia. Profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin sampai di situ dulu Bapak Ibu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada saran, masukan tentang nilai-nilai kebajikan universal dan disiplin positif. Kita ada beberapa materi submateri Bapak. Mungkin Pak Londo, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengenai disiplin yang ternyata artinya dari bahasa Latin ya. Ya. Ya, itu belajar. Sedangkan selama ini yang kita pahami atau yang sudah bisa diterima oleh masyarakat umum tadi yang disiplin untuk keterkaitannya dengan kepatuhan. Nah ini apakah secara etimologi atau apa itu bisa tidak disiplin itu artinya menjadi kepatuhan tadi kan aslinya belajar Ya. nah secara bahasa mungkin ada ahli bahasanya ada guru bahasa makna kita sekarang kan memahami disiplin itu kepatuhan Ya. nah bisa tidak itu istilahnya berubah menjadi maknanya kepatuhan bukan belajar lagi karena yang diterima masyarakat sekarang termasuk saya pengetahuannya juga kepatuhan tadi ya itu. Kalau untuk terminologinya mungkin Bapak Ibu guru bahasa Indonesia nanti bisa menambahkan. Tapi di sini kenapa kita mengangkat kembali makna disiplin dari bahasa Latinnya karena ini adalah paradigma baru. Jadi di dalam pendidikan Indonesia itu ingin yang namanya disiplin itu bukanlah sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan, tapi sesuatu belajar, kemudian menggali potensi dari murid untuk menuju sebuah tujuan. Kemudian murid itu akan paham apa yang dia nilai-nilai kebajikan universal apa yang akan dia hargai. Tapi kalau untuk terminologi karena memang saya pun sebelum membaca modul ini itu juga berpikirnya sama tentang kepatuhan. Kemudian akan berkaitan erat dengan yang namanya hukuman, sanksi, ketidaknyamanan bagi murid. Mungkin murid ketika kita beri hukuman, dia melaksanakan tapi akan meninggalkan sesuatu yang mungkin kurang baik dalam jangka yang sangat lama. Nah, disinilah nanti kita akan membedah kembali tentang teori motivasi. Mungkin kalau untuk terminologinya bagaimana, Bu Iza dan Bu Ulia? Untuk disiplin, mungkin dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, gitu ya, kalau itu ya. Kalau dari Kamus Besar Indonesia, artinya apa, Bu Ulia? Menambahkan dari sisi terminologi, istilah disiplin itu mengandung arti keadaan tertib. Keadaan tertib. Ya, jadi memang disiplin dan tertib itu memang berkesinambungan.
di mana para pengikut itu tunduk dengan senang hati pada ajaran yang dipimpinnya sama yang Ya, ada kata-kata senang hati ya. iya Iya. senang hati. Senang Jadi hati. ada hubungannya antara tunduk tertib dan Jadi terus kan ada kaitannya dengan kepatuhan. Patuhan, iya. Iya. Betul. Ya. Oke. Mungkin itu Pak Wondo nih. Jadi memang secara umum itu disiplin akan berkaitan dengan tertib, kepatuhan gitu nih. Mungkin nanti kita belajar. iya, ternyata setelah bahasa Latinnya belajar. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Pak Mas mungkin begini ya, ada sebuah perjalanan tadi ya, makna ya, makna dari disiplin yang artinya belajar dengan disiplin yang kita maknai dengan apa tadi kepatuhan, ketertiban. Ya mungkin karena memang sangat keras sekali antara belajar dengan itu tadi dengan kepatuhan, dengan ketertiban. Ya. Dengan kita belajar itu ya akan menjadikan kita itu menjadi tertib, patuh. Nah, barangkali perjalanannya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Mas. Mungkin ada yang lain yang menambahkan. Bu Bini, Bu Ratna, Bu Puspa, Bu Dwi, Pak Parma, mungkin Bu Ida. Cukup ya? Ya, kita bisa lanjut. Nah, yang berikutnya pembelajaran yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Di sini 3 teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, tadi kita sudah mendapatkan istilah ini ya, ketidaknyamanan ini ya. Disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dalam teori motivasi, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal. Kenapa? Karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maka kita kalau di kelas itu alangkah lebih baiknya ya kita membuat yang namanya kesepakatan kelas. Jadi namanya bukan hukum, sehingga akan menghindari atau menghilangkan ketidaknyamanan itu. Nah, ini namanya motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kadang kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal dan merupakan tujuan dari disiplin positif. Harapannya kita akan kepada murid-murid kita itu menumbuhkan motivasi internal di dalam diri para murid di sekolah kita. Ini merupakan satu tujuan dari disiplin positif untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi tidak ada hukuman, tidak ada imbalan. Ya, seperti itu. Nanti bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini dari Ki Hajar Dewantara ya. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri
sendiri. Artinya sebelum kita, ya kan, menginginkan murid kita A, B, C, maka kita harus ke diri kita sendiri menjadi tauladan bagi murid-murid kita. Maka itu akan lebih mudah dalam mengembangkan karakter kepada murid-murid kita di kelas. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Alfikon 1993. 1. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Jadi ternyata ketika kita memberikan hadiah, imbalan atau penghargaan, ya, kepada murid dengan tujuan tertentu, itu ya berlaku sama dengan hukuman. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena tujuan murid akan penghargaan saja, ya, bukan menghargai diri sendiri. Disitulah kenapa dihukum oleh penghargaan. Bentuk program kebajikan atau apresiasi, ya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. 1. Beri pengakuan secara khusus. Jadi kepada murid yang memiliki prestasi lebih, kita bisa memberikan pengakuan secara khusus, secara pribadi kepada semua murid bergantian, secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Ini bentuk program kebajikan atau apresiasi atau pengakuan. Jadi kita bisa memberikan apresiasi kepada murid-murid kita itu secara khusus, pribadi, semua murid tapi bergantian, ya, secara konsisten, ya, dan fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini merupakan sebuah pengakuan atau apresiasi kebajikan. Saya menghargai kepedulianmu. Jadi pembukanya, saya menghargai nilai kebajikannya kepedulian. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini merupakan contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Alangkah indahnya kalau di kelas-kelas kita sering mengucapkan kata-kata seperti ini, ya. Anak-anak juga akan merasa dihargai, gitu ya, ya, diakui, ya kan. Ya, jangan sampai kita hanya mengakui kekurangan anak saja, ya. Tapi kelebihannya harus kita akui, gitu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak pengawas tadi. Oke, kita bisa lanjut. Hukuman atau konsekuensi, ya. Tindakan dulu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman, ya. Ini hukuman, ya.
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Maaf, karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Juga hukuman. Seperti apa konsekuensi? Kita bisa lihat. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi. Ya, bertanggung jawab. Ya, tapi membersihkannya ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Nah, dari 7 kalimat ini Bapak Ibu, kira-kira hukuman dengan konsekuensi itu meninggalkan luka pada anak itu lebih lama yang mana? Iya, hukuman. Jadi hukuman itu akan meninggalkan apa namanya ya? Istilahnya ya. Ya tadi apa namanya? Luka pada anak kayak dendam gitu ya. Iya. Dendam yang jangka waktunya lama, tapi kalau konsekuensi itu jangkanya pendek, misalkan memang mereka merasa kurang berkenan gitu ya, jangka waktunya. Nah ini dia Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Bedanya di mana? Menyakitkan. Kalau konsekuensi tidak menyakitkan. Kenapa? Karena ini sudah disepakati secara bersama. Ya, sepakatan. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Membuat anak merasa tidak nyaman, tidak sampai sakit ya, tapi merasa tidak nyaman saja dalam jangka waktu yang anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan, ya, bersifat paksaan. Konsekuensi stimulus atau tanggapan yang sudah disepakati tadi. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Dan konsekuensi kehilangan hak, ya. Hidup dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu konsekuensi. Karena kalau sudah selesai ya sudah, kalau konsekuensi. Ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang berikutnya di subbab yang kedua yaitu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu pengertian dari restitusi.
ya, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, memperbaiki. Apakah di sini ada hukuman? Tidak ada hukuman di restitusi. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, pada kelas mereka, pada teman-teman mereka di kelas dengan karakter yang lebih kuat. Ya, yang awalnya sering terlambat, setelah direstitusi nanti sudah tidak terlambat. Yang sebelumnya sering tidak mengerjakan tugas, setelah direstitusi selalu mengerjakan tugas. Ini restitusi, ya, akan kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian di sini identitas gagal, identitas sukses. Identitas gagal, hukuman, itu identitas gagal. Identitas sukses, disiplin terwujud, konsekuensi restitusi. Konsekuensi dengan restitusi lebih positif yang mana? Restitusi. Di sini negatif, netral, positif. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi kita memberikan pilihan-pilihan kepada anak. Solusi-solusi pilihan yang menurut mereka itu baik. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Itu restitusi. Jadi yang menjadi korban akan mendapatkan ganti. Perilaku pasif agresif meningkat, itu hukuman. Ya pasif dan ya pasti agresif. Ketika kita sering memberi hukuman kepada murid. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, itu konsekuensi. Restitusi masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, ini hukuman. Kita memberi hukuman A, B, C, D, kalau murid itu tidak merasa takut pada kita, ya nggak akan jalan itu peraturan, ya kan? Kami memulai kan gitu. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Itu dipantau terus. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ini hukuman. Kalau kita menuntut anak tidak memakai sepatu hitam misalkan, itu hanya ya sudah di sekolah saja, di rumah enggak. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, itu konsekuensi. Jadi anak-anak akan belajar tentang peraturan-peraturan yang ada di masyarakat. Kalau saya melakukan A, maka konsekuensinya B. Saya melakukan C, berarti konsekuensinya D. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi yang memecahkan nanti adalah anak tersebut. Jadi kita sebagai guru itu hanya memberikan pilihan-pilihan saja. Atau mungkin bahkan anak akan menyampaikan pilihan-pilihan itu. Peraturannya adalah kamu harus. Apa peraturannya? Konsekuensi. Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Hukuman terakhir, murid atau anak membenci peraturan. Pasti. Ya, ketika kita memberi hukuman, pasti anak itu akan benci dengan peraturan yang ada. Konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Inilah tentang hukuman, konsekuensi, restitusi. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan.
Tiga, tawaran bukan paksaan. Beda dengan hukuman paksaan. Empat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak, diri murid. Ya. Kita yakin bahwa di dalam diri murid itu banyak hal-hal positif. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita akan menanyakan, kenapa terlambat? Pasti anak akan mencari kebutuhan dasar mereka. Kenapa kok bisa terlambat? Jadi kita tidak bisa langsung menggadik gitu ya, menjustifikasi memberi hukuman. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakter yang ingin dimunculkan itu apa? Restitusi fokus pada solusi, ya, solving. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini 9 ciri-ciri restitusi. Ya. Mungkin itu untuk materi teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin ada yang ingin kita diskusikan Bapak Ibu di sini sebelum kita masuk ke keyakinan kelas. Ya. Kalau saya lihat tadi paparan itu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Yang paling baik kan sebenarnya di restitusi. Ya. Dan menjadi pertanyaannya, Ya. bagaimana kalau kita menemukan kasarannya anak sing gadek, mohon maaf ya, Ya. ketika kita sudah memberikan semacam restitusi, kan itu sudah ditanya, Ya. keyakinan sampai kepada keyakinan apa kalau seperti itu benar, dia sudah sadar itu tidak benar, tapi ternyata ketika kan tadi diminta konsekuensi kan ada pantauan terus, Ya. tetapi dalam pantauannya masih diulang-ulang terus, nah itu bagaimana sih tadi? Mungkin kalau dari saya, ya ketika ada murid seperti itu, maka ya kita sebagai guru itu kan nanti kita sudah berkolaborasi, Pak. Jadi tidak hanya mungkin kita sudah mencoba merestitusi dengan diri kita ya, dengan kita sendiri. Kemudian kok ini belum berhasil gitu ya. Nah nanti mungkin bisa berkolaborasi dengan wali kelas. Kemudian nanti kok dengan wali kelas juga anak ini masih double gitu kan ke guru BK-nya. Nah, kemudian di guru BK juga masih. Nah, mungkin panggil orang tua. Nanti kita bisa antara sekolah, anak dan orang tua. Jadi di situ Pak. Mungkin ada kolaboratif ya restitusi. Jadi kolaborasinya ke sana. Ketika kita sudah merestitusi, kok anak udah double gitu ya. Seperti itu. Tapi ini kan sebuah proses ya, Bapak Arman. Nah, semoga nanti Bapak Ibu sudah tidak di sini ya. Kita sudah belajar ke konsekuensi dan restitusi untuk memecahkan tentang disiplin positif. Jadi jangan sudah kita tinggalkan ya hukuman. Ini akan menciptakan identitas yang gagal kepada murid. Mungkin yang lain cukup? Silakan. Ya karena terus terang jam ya itu masih identik dengan mungkin itu istilahnya hubungan. Ya. Artinya misalkan tadi termasuk contohnya saja, Ya. tari belakangan 2 kali atau 3 kali. Ya. Kalau saya sedikit saya geser hukumannya, ambil hadiah Pak buka sekian kali, menurut prakteknya sama, tapi saya jelaskan dengan hadiah. Nah, itu kalau contohnya saya pernah ngajar ekstra PBB, kemudian jika kita pakai gerakan bla 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 dilakukan bersama-sama, salah sekali hadiah besar sekali. Itu anak-anak enjoy gimana? Ya, jadi untuk restitusi itu kan
menggali ya Pak ya. Jadi kita memberikan pilihan kepada anak. Jadi bukan kita yang misalkan mohon maaf salah sekali, pusat sekali misalkan, salah sekali, pusat sekali. Tapi itu sepakat gitu. Nah, itu beda lagi Pak Odo. Ketika sudah ada kesepakatan, keyakinan, guru dengan murid itu sudah bukan hukuman lagi Pak Odo. Iya kan, ini kita membentuk tim. Iya. Lah, kontrolnya anggota tim sendiri kalau temennya salah-salah kan jaga juga. Kita bikin kesepakatan. Jika terjadi kesalahan personal sekali, maka pusatnya sekali. Itu mereka sepakat. Itu gimana? Kalau menurut saya pribadi itu sudah masuknya ke konsekuensi. Oke. Kalau misalkan nanti memberikan pilihan-pilihan itu sudah masuk restitusi. Jadi memang anak memilih, oh ya Pak, saya nanti kalau bukan salah sekali, saya akan push up sekali. Nah itu udah restitusi Pak. Ya, jadi anak itu melakukan dengan senang hati. Oke. Sudah belajar bertanggung jawab untuk kesalahannya tadi. Artinya walaupun bentuknya sama misalkan, di sisi yang lain pas jam PJOK, anak nanti memilih lari. Tadi kemarin ya, itu kebetulan ada kejadian yang mungkin masuk ke konteks ini. Anak tidak anak tidak seragam olahraga. Pada seragam olahraga harus pakai seragam olahraga. Kalau tidak, kamu pilih ngambil seragam ke rumah atau pilih lari. Dia pilih lari gimana itu? Nah itu kan sudah memberikan pilihan ya, atau memberikan pilihan. Nah, ketika anak itu sudah memilih, kemudian melakukan sesuatu itu dengan senang hati, saya kira sudah bukan hukuman itu. Masuk ke konsekuensi atau restitusi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang sudah disepakati sebelumnya. Kalau restitusi kita menggali apa namanya, kenapa kok dia terlambat? Nah itu restitusi. Kemudian bagaimana biar nanti kamu tidak terlambat lagi itu bagaimana? Saya bangun lebih awal Pak. Saya tidurnya tidak malam-malam. Itu adalah sebuah restitusi. Dan nanti kita lihat besok dia terlambat enggak? Oh ternyata sudah tidak terlambat. Berarti kemungkinan besar anak ini sudah tidak tidur larut malam. Anak sudah bangun pagi. Seperti itu Pak. Yang pasti ketika itu sudah satu, kalau itu kesepakatan berarti itu masuknya ke konsekuensi. Kalau itu pilihan, kita memberikan pilihan atau anak memberikan pilihan juga, itu adalah restitusi. Mungkin itu Pak Ondo kurang lebihnya. Oke. Jadi masalah terpecahkan kalau di restitusi itu Pak Ondo. Ketika tadi Pak Ondo sudah seperti itu, berarti kan masalah terpecahkan. Anak, nah, tinggal nanti Pak Ondo ketika minggu depan anak ini bawa baju olahraganya ketika jam olahraga. Itu yang berarti itu. Mungkin yang lain Bapak Ibu cukup. Kita lanjut yang berikutnya yaitu keyakinan kelas yang tadi disinggung ya ketika ada pembinaan dari Bapak Pengawas maupun ada pembinaan dari kepala sekolah. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi memang disiplin positif itu tujuannya adalah menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Jadi bukan ekstrinsik, tapi intrinsik. Jadi rasa menghargai dirinya sendiri gitu. Bapak Ibu. Ya. Budaya positif
Lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Jadi peraturan kelas ada di sini. Lingkupnya ya kecil ya. Keyakinan kelas. Nanti kalau kita sudah masing-masing kelas, masing-masing guru mapel sudah memiliki keyakinan kelas masing-masing, ya, insya Allah nanti lingkungan positif di SMP Negeri 1 Beringin ini akan tercipta. Kalau sudah, maka budaya positif akan terwujud. Karena ketika kita membuat keyakinan kelas ini, maka anak-anak sudah akan menghargai apa yang sudah mereka sepakati bersama. Ini kesepakatan kelas. Ini dari TK Dharma Wanita Persatuan 1. Mungkin bisa kami tampilkan yang dari sekolah kita. Ini contohnya dari 9B Bapak Ibu. Ini kemarin kami membuat keyakinan kelas. Tapi yang kecil ya Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas. Ini anak-anak yang membuat posternya juga anak-anak sendiri. Dan kata-katanya ini juga dari anak-anak sendiri. Ya, jadi kemarin kami meminta anak untuk mengisikan keyakinan mereka masing-masing ke dalam Padlet. Dalam Padlet seperti ini Bapak Ibu. Karena kan biasanya anak itu kan ketika suruh mengutarakan secara langsung kan malu. Nah, aku buat seperti ini. Ini adalah keyakinan masing-masing siswa. Kemudian kita bermusyawarah membuat keyakinan kelas. Maka hasilnya tadi poster tadi. Ini keyakinan kelasnya. Murid harus mengerjakan tugas atau PR yang diberikan oleh guru. Konsekuensinya, murid yang tidak mengerjakan tugas atau PR piket selama 1 minggu, menggantikan petugas piketnya. Saat guru menjelaskan materi, tidak boleh bicara sendiri. Konsekuensinya, murid yang berbicara sendiri menghibur teman-teman dengan menyanyi di depan kelas. Ini konsekuensi Pak Wondo, karena kesepakatan sudah. Okay. Tapi kan prakteknya itu masyarakat umum, artinya di kalangan siswa lah katakanlah begitu. Tetap kuwi ngarani hukuman. Atau murid tidak mengerjakan PR. Iya. Konsekuensinya apa itu? Piket selama piket selama 1 minggu. Ini coba yang cerita tetap dihukumkan piket seminggu, tetap gitu. Tapi kan prosesnya ya, prosesnya ini kan sudah ada kesepakatan. Kalau hukuman kan biasanya satu pihak. Seperti itu. Nah ini, ya seperti ini. Nah ini saya memperlakukan hal yang berbeda dengan kelas 9C. Kalau kelas 9C, saya memang tidak memunculkan yang namanya konsekuensi tadi Pak. Jadi saya tidak memunculkan ini. Konsekuensi tidak. Berpakaian seragam dan model potong rambut yang rapi. Sudah gini saja. Ternyata tanpa konsekuensi pun ketika ini sudah disepakati, sudah diyakini nilai-nilai ini, maka di dalam kelas sudah bisa berjalan. Contoh di kelas 9B itu HP itu mereka minta sendiri. Nanti HP dikumpulkan di atas meja, ya sudah dikumpulkan di atas meja. Setiap pelajaran IPA tahu seperti itu. Yang kelas 9C juga tidak mengeluarkan. Ini contohnya Bapak Ibu, kesepakatan kelas. Kemudian kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan D. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Terdengar, terlihat, berperilaku.
produktif. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan lainnya. Ini pendalaman keyakinan kelas. Paling tidak kita nanti bisa menerapkan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, yang wali kelas bisa di kelasnya masing-masing. Ini hormat terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi. Ini hormat apa terdengar. Terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, berperilaku tersenyum. Ini untuk pendalaman keyakinan kelas. Ini adalah keyakinan peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang dituju? Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira apa ya Pak? Ke tempatnya. Bertanggung jawab. Kerapian. Bertanggung jawab. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain. Gunakan masker, kesehatan, dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Tapi di sini nilai ini tidak ya Bapak Ibu ya. Iya, tidak mutlak gitu ya. Contoh dilarang menggunakan narkoba. Apakah bisa menghormati orang lain? Bisa. Keselamatan? Ya bisa. Iya. Jadi di sini tidak mutlak. Ini yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, Ya. ini sudah waktunya. Itu boleh ada nggak? Boleh. Boleh Bapak. Dan yang terakhir ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol yang tadi sudah kita bahas di depan ya. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat rasa orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini kita bisa melihat dari sini, dari tabel ini. Penghukum, menghindari hukuman, kontrol dari luar. Menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini penghukum. Orang kontrolnya menghukum. Kemudian berceramah dan mengatakan seharusnya, itu pembuat orang merasa bersalah. Kalau kita peran kontrol kita sebagai teman, maka membuatkan alasan-alasan untuk siswa-siswanya. Kalau sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang paling baik yang manajer itu. Kontrol dari dalam. Atau mungkin situasional. Yang paling baik manajer. Bapak Ibu. Dalam segala situasi. Iya. Jadi tingkat ini tingkatan. Jadi kayak gini lah mana? Oke. Nah di sini kita bisa melihat, ketika kita menjadi penghukum, maka hasilnya murid akan merasa memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Siswa meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Pembuat orang bersalah, ya, menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Teman nanti ketergantungan. Pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Itu kalau kita sebagai pemantau, dia hanya terlihat baik ketika kita ada gitu ya. Ketika kita keluar dari kelas, perangai gitu ya.
Kalau manajer itu menguatkan pribadi. Nah ini penghukum, siswa berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi anak sudah merasa kalau membuat orang bersalah, anak akan mengatakan maafkan saya. Teman, saya berpikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Pemantau berapa banyak bintang yang harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Sedangkan kalau kita sebagai manajer, maka anak akan bertanya kepada kita, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, ini penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak, ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kalau udah bagaimana, itu sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, ini penghukum. Bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi kerja, nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Segitiga restitusi Bapak Ibu yang tadi kita sampaikan juga, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang keempat menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi. Jadi ketika kita mau melakukan restitusi, maka kita akan menggunakan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kalau kita sudah melakukan keyakinan kelas, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan. Ini kata-katanya Bapak Ibu untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian validasi tindakan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Ini validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai kebajikan universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Itu yang menanyakan keyakinan. Kemudian intervensi 30 detik bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? 30 detik saja ini Bapak Ibu. Apakah saat ini kamu sedang mencari orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk? Ini intervensi 30 detik. Kita yang memilih profesi sebagai pendidik,
berarti memilih untuk mengurusi kehidupan, memilih untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas manusia, memilih untuk bertanggung jawab bagi kehidupan orang banyak. Tak perlu gengsi, saling belajar, saling memberi masukan. Jadilah seperti air, teguh pendiriannya, namun juga siap untuk menyesuaikan diri dalam menjalani proses belajar yang dilalui. Diuji kerja hasil 2021. Terima kasih Bapak Ibu. Cukup sekian dari saya dalam kegiatan sesi berbagi modul 1.4 budaya positif. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Mungkin sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan? Cukup ya Bapak Ibu ya. Oke, cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.